penggunaannya? Ada. Kunci jawaban? Kunci jawaban di lampiran. Ada kan ada buat lembar evaluasi kan di dalam produk itu kan, di dalam mobile learning itu. Ada. Nah itu kan sudah habis kan, berarti itu kan untuk mandiri kan digunakan. Nah, kapan awak ngasihkan produk tuh? Kapan kita ngasih ya? Iya, ngasihkan produk ke siswa. Itu dia apa? Bingung aku jawabnya ke mana tuh? Ini tuh pertamanya tuh kayak mana ini produk yang awak kembangkan tuh bisa meningkatkan berpikir kritis. Nah, Oh iya. Kalau itu kayak mana meningkatkan berpikir kritis tuh dari ahli. iya. Kalau jawaban punya saya kan. Jadi nih diujilah reliabilitas. Ahli. Enggak, itu tuh berarti ini syarat sebuah produk tuh harus valid, harus valid, efektif, apa yang itu tuh praktis kan. Bukan itu yang sudah kita gunakan tuh, yang sudah kita kasih ke anak tuh kayak mana dia tuh bisa meningkatkan berpikir kritis. Ada waktu saya seminar Iya paham. yang ada kata Pak, ada pernah Bapak Pak Kamil ngasih katanya, misal Bapak sakit kepala, terus Bapak minum obat bodrek, dan itu Bapak buat tidur, setelah bangun tidur Bapak pakai kepala hilang, berarti yang yang menyembuhkan sakit kepala Bapak itu apa variabel 2 ikut tuh apa, karena berarti, Bapak tidur atau karena Bapak minum obat. Nah ada yang dulu lah kayak gitulah maksudnya. Saya tuh modelnya berarti kan model pembelajaran yang ada pada multimedia interaktif tuh, karena model PBL kan? Karena model PBL tuh kan dia berbasis apa tuh kehidupan nyata. Iya, berbasis masalah kan, berbasis masalah kehidupan nyata kan. Nah nanti di situ tuh ada contoh-contoh soal yang membuat siswa tuh indikator berpikir kritis. Bukan, kalau PBL enggak ada contoh soal. Sebelum awak ngasih materi itu awak ada memberikan masalah enggak? Di sebelum mulai masuk ada masalah kan, itunya berarti ada masalah nyata tadi, berbasis masalah kan gitu. Agak saya kasih kan misalnya nih soal tentang kebun gitu kan. Agak siswa-siswa tuh kayak menganalisa dulu kan kayak mana caranya gitu-gitu kan, baru saya dijelasin sama multimedia tuh kayak cara untuk menyelesaikan masalah tentang soal aljabar tentang perkebunan gini-gini itu ukuran kebun. Nah, adalah tuh apanya kan tentang materi itu. Itu tuh untuk mandiri juga ya, digunakan secara mandiri atau harus dengan bimbingan guru? Bimbingan guru sih. Oh, bukan mandiri ya? Berarti kalau bimbingan guru berarti dikasihnya pas kita ngajar. Kalau kayak ini kan modul tuh di awal, sebelum misal semester 1 pas kita masuk awal langsung ini kasihkan ke siswa, bukan pas nak belajarnya. Kalau ini kan mandiri. Kalau modul itu kan namanya untuk siswa belajar mandiri. Kalau Iqbal berarti bukan. Jadi ditanya kapan siswa tuh gunakan itu, kapan awak ngasihkannya? Tanya itu sama Pak Kamil. Pertanyaannya simpel tapi ya Allah kok ininya nih meeting kepala aku banget. Iya kayak ini lah katanya kan, nah Bapak kasih nih katanya perumpamaan, misal Yuni mau naik motor katanya, nah kan Yuni kan harus pakai helm dulu dah, ada helm ada kok. Nah berarti kayak mana orang tuh bisa menggunakan produk yang Yuni kembangkan tuh? Nah Yuni bilang lah kan harus ada Android, harus ada punya jaringan internet, bukan itu jawabannya kata dia. Terus apa jawabannya? Sana ditanya juga kayak gitu, Sana kan pengembangnya juga tuh yang Nur Hasanah tuh sama kayak gitu juga. Dan yang sana jawab apa, sama lah kayak yang kakak bilang tuh harus ada Android kan, karena kan harus pakai Android, ada pakai kalau tuh laptop atau komputer sekolah, pokoknya yang terus ada tersedianya jaringan internet kan, bukan nggak tuh apa itu, bukan itu. Jadi jawabannya apa? Ada tahu udah dibilangnya bukan itu. Pasti kan syarat biar siswa bisa menggunakan itu produk tuh kan itu dah syaratnya. Iya. Yang pasti harus punya HP, ada jaringan. Kalau udah punya kayak mana? Terus apa jawabannya Uyun? Kalau ini jawab itu dah. Kalau Bapak tuh kan memangnya bisa ya itu meningkatkan literasi numerasi menggunakan produk yang Yuni kembangkan.
Ini jawablah, iya Pak, karena kan di dalam produk itu kan dia berbasis masalah, katanya berbasis masalah tuh. Jadi kan siswa tuh melatih kemandiriannya, dia memecahkan sendiri masalah yang diberikan pada soal. Sebelum dia memasuki materi, kita berikan dulu masalah. Misal masalah tentang ini, dia berbelanja, dia menghitung belanjaan sendiri, menjumlahkan beberapa harga belanjaannya, terus dia membayar, berarti ada kembalian uangnya, berarti dia menggunakan operasi pengurangan, yang dibilang kayak gitu kan. Diambil dia tapi ya, memangnya itu pengaruh karena menggunakan model PBL atau pengaruh menggunakan produk kok literasi numerasi yang bisa meningkat? Dua-duanya Yuni bilang. Oh gitu ya. Kalau punya saya nih sebenarnya yang pengaruh tuh PBL-nya kalau punya saya kan. Cuman multimedia ini nih sebagai penariknya. Nah, jadi siswa tuh istilahnya ya tertarik untuk belajar. Motivasi, biar siswa lebih termotivasi. Karena siswa sekarang kan dia pegangannya HP, jadi kan dia karena HP yang digunakannya, jadi dia lebih semangat dalam belajar. Jadi PBL inilah yang untuk sebenarnya memang untuk meningkatkan berpikir kritis. Jadi kalau untuk punya saya ya, kalau untuk nengok tingkat berpikir kritisnya tuh dari soal yang ada di multimedia saya tuh, soal esai tuh. Soal analisis, harus dianalisis tuh. Dari 5 soal tuh kan kemarin kan saya validasi dak Bu Yun. Jadi kata Pak Ilham tuh tiap satu soal ini harus ada kelima-lima rubrik penskoran kita tuh, misalkan berapa interpretasi kesimpulan. Buatlah soal yang menjawab kelima-lima ini katanya. Nggak boleh jawab satu B gitu nah. Jadi sudah saya buat kan. Saya buatlah soal tuh yang jawabannya tuh ada interpretasi, ada menanya, ada pokoknya yang kelima indikator tuh. Jadi satu soal lagi, ada kelima indikatornya. Soal kedua ada lagi. Gitulah semua sampai 5 soal. Sebenarnya kebanyakan juga kalau waktu itu 5 soal. 3 B, ini kan cuma 3 tuh kata Bu Bulan kan. 3 B ya. Buatlah kalau ini kan indikator ini kan cuma 3. Siswa dapat menemukan informasi dalam soal. Yang kedua dari itu dia bisa menggunakan operasi hitung bilangan. Yang ketiga setelah menggunakan operasi hitung dia dapat menyimpulkan, oh berarti ini. Lagi kan skornya 4, dia tidak bisa sama sekali 0. Dia bisa membaca informasi tapi tidak tepat 1. Dia bisa membaca informasi, bisa menuliskan 2. Kalau dia bisa semua 3 skor tiap indikator tuh. Ini 11, jadi skor 3 skor tuh untuk soal 11. Iya. Sama lah, tuh dak berarti terjawab yang begitu dak. Iya. Kalau penulisan Yun, tidak juga lah tuh. dengan penulisan kan Bu Lel kemana? Tadi kan saya ketemu Nisa. Di mana? Di Brodi. Dia nengok punya aku, kok pakai gini penulisan punya abang kan ya? Rata-ratanya salah dak bang katanya. 443 apa gitu nah. Atau saat aku 43 entah berapa atau sudah terprint kan? Itu tuh tidak masalah juga dak tuh masalah penulisan tuh. Takutnya Bu Lel tuh kaget kan salah kayak kemarin. Tengok punya Bu Yuni itu cara penulisannya katanya. Itu tuh kadang bolak-balik juga Bang. Kadang yang pertama kita bawa ini kan bisa kita bantu dibawa lagi yang kemarin. Ngapa gitu? Kadang heran kadang apa nih saya nih. Akhirnya Pak saya ini lain lagi. Misalkan kalau tabel kan ini rata kiri dah. Kalau judul tabel rata kiri kan juga rata kiri. Akhirnya pas ke bulan lain lagi. Tengah. Jadi aku bingung. Waktu kemarin kan direvisi Pak Saiful. Nah, kau baik lagi pengetikan kau nih. Masih juga ini kau buat kayak gini ya tunjukkan. Dia bilang sebelah kiri semua. Judul yang keterangan di bawah kan sebelah kiri juga. Bulan sebelah kanan. Sudah lantas. Ukuran huruf itu juga kemarin. Aku ukuran huruf kemarin tuh kan bikin 11 dah betul katanya. Terus aku tengok yang aku download di Siakat tuh dah 10 ukurannya. Yang pun buku panduan 2020 tuh. Untuk kalimat di dalam tabel 10. Ya 10, tapi aku dulu 11 tuh lah, betul lah kata ibu tuh. Mana tahu lah. Itu tidak ngaruh juga kayak itu tulisan. Takut kayak itu pula yang menghambat kayak kan. Tidak lah, bisa kemarin memang itu tuh salah-salah tuh penulisannya. Itu kata ibu udah baik tulisannya ini. Langsung di ACC ibu tuh lembar persetujuan di draft tesis itu kan langsung tantangannya.
berarti aku nih print yang awal-awal tuh kan dari koper tuh sampai ke bab 1 tuh kan. Agak Iya, kasih. Pak, sama lampiran tuh. Bawa beras, so awak tidak usah ngomong lagi Bu, ini yang sudah saya revisi tidak bawa beras. Tapi Bu minta asisten. Bu Yun, saya kan belum pernah ketemu Bu Lel. Mau udah langsung tiba-tiba ke itu tuh. Ayo saya kemarin dari bulan berapa udah ketemu Kak katanya. Namunian ketemu. Itulah katanya pantesan kok Ibu tiba-tiba nyuruh di Bailai di Mendalu jam 3. Iyo, pagi tadi Ibu WA kakak nanya Bu minta tanda tangan di mana. Ibu bilang ke Mendalu Bu Yuni jam 3. Jam 6:30 dia WA saya. Iyo, pantesan jam 7 dia WA saya katanya di Mendalu. Iyo, itu mungkin sekalian saya ke sana. Banyak anak S1 yang bimbingan kemarin. Anak IPA kemarin tuh ada juga anak IPA S2 kan, bimbingan juga minta validasi. Kemarin kan Bu Yuni kan dengar dewek kan waktu pas sidang Bu Yun tuh. Dia kan tidak setuju dengan kapal Cohen. Tidak ada tuh teorinya dibilang kayak gitu kan. Kayak mana aku tuh tidak jawabnya tuh. Sedangkan aku nih ada bukunya loh. Buku kapal Cohen tuh ada, itu Cohen tuh ada. Apa harus aku jelaskan? Kayak aku jelasin kayak dibilang ya kan Ibu Lel kan tidak mau dijelasin kan, agak dibilang tidak sopan lah inilah. Wak besok Bu ini saya bilang kan minta ini Bu asisten untuk seminar, bilang kayak gitu baik. Kayak gitu baik. Berarti kalau ditanya misalnya sudah bilang apa bimbingan Pak Ranto bilang sudah gitu ya. Sudah Bu bilang kayak itu. Oke lah. Pokoknya sebelum ke Ibu Lel ke Pak Ranto langsung minta baik awak WA Pak. Hari apa bisa enggak saya Sabtu ini saya minta asisten untuk seminar bilang kayak gini langsung. Nah, jadi sudah dari Pak Rianto kan awak kepergilah ke Bu Lel. Kemarin enggak saya lah 2 minggu nih ada ketemu Pak Arianto tuh. Minggu kemarin nunggu tuh seminggu dah ya. Dapat lah nih ketemu. Hari Selasanya pas Selasa Bapak tuh rupanya lagi sibuk-sibuk ngajar. Di kan pasar ya? Di Mandalo. Itu kan jadwal itu dari pagi sampai sore jam berapa gitu nah. Iya udah penuh tuh Bapak tuh Senin juga sidang tuh kan penuh dia. Jadi kemarin yang minta acara tuh saya kirim file tanda tangan online kalau acara. Kalau SKP kan penyerahan tesis harus tanda tangan asli. Itulah saya ke pasar tuh hari Jumat kemarin hujan-hujan tuh tanda tangan. Berarti memang sibuknya kan. Jadi tadi itu tadi rencana tadi tuh Bu Yun. Rencana tadi itu kan nak ketemu lagi tuh serempaan dengan Bang Yusa juga katanya jam 3 nanti tuh nak ketemu Bu Lel katanya kan. Oh ya sudah lah mati kan. Jadi aku pergilah ke kampus. Cuman aku telat pagi biasa Pak Rianto kan lambat dia balik tuh jam 11 jam berapa gitu kan. Acara lagi tuh. Rupanya sudah ada dia di kampus sudah balik. Aku SMS dan dibalasnya apa karena aku sudah ngirim file tuh kan, jadi dia tuh ngerasa ada usaha lagi lah. Nah, mungkin gitu kan, tapi kita tuh butuh validasi gitu. Nah ini nih betul dak yang aku bikin gitu kan. Sudah tinggal awak chat Bapak tuh Pak hari Sabtu bisa enggak Pak Iqbal minta ACC minta tanda tangan untuk ACC seminar. Bilang kayak gitu langsung. Gitu ya caranya. Itu Pak bisa ketemu enggak Pak Yuni minta tanda tangan berita acara Pak. Oh kirim file Bapak tanda tangan ini PDF bisa juga. Soal Mendeley masih dibahas enggak? Tidak lagi bahas-bahasin bukan tetap pustaka selada balada. Yang pasti intinya awak yang bagian pembahasan bab 4 tuh harus ada awak menganalisis jawaban siswa tuh. Itu pas Pak Saiful pasti itu yang ditanya. Cak mana tuh nak dipaksa sedangkan secara bab 3 aku tuh tidak ada bukan nganu itunya, maksudnya menjawab rumusan masalah aku tuh tidak ada itu gitu nah. Rumusan masalah awak apa? Saya kan rumusan masalah yang keempat tuh sebenarnya 3 tuh sama udah gitu. Pertama proses pengembangan. Yang kedua uji layak secara teoritis. Yang ketiga uji layak secara praktis. Nah uji layak teoritis ini dari validasi dosen nih, dari ahli-ahli itu kan. Nah, sedangkan untuk untuk praktis tuh dari siswa sama guru. Nah iya itu kan dari siswa tuh awak dengan cara ngasihkan soal atau dengan cara angket? Itu kan angket itu karena itu kan saya ini kan cuman kelompok besar kelompok kecil yang saya tengok.
untuk praktis tuh. Cuman uji coba kelompok kecil kelompok besar be, tapi bukan bukan soalnya yang awak kasih. Bukan. Karena Cuman soal penggunaan be. karena soal itu include ke multimedia. Nah, multimedia ini nih yang menilai dosen. Nah, jawabannya itu ada di rumusan masalah bab 4. Nah, rumusan masalah bab 4 ini nih, bagaimana potensi multimedia pembelajaran interaktif itu untuk meningkatkan berpikir kritis, gitu kan bahasa itunya kan, bahasa simpelnya. Nah, di sini nanti tuh ada berapa tuh? 1 2 3 4 ahli media, desain, materi sama praktisi sama guru. Nah, itu double tuh, dua tuh. Jadi 8, jadi 6 karena itu kan apa tuh? Include tuh 2 orang tuh. Bu Nani Ini sama apa Ilham. tadi? Rumusan masalah awak yang terakhir tadi bagaimana? Potensi multimedia pembelajaran interaktif matematika untuk meningkatkan berpikir kritis. Pokoknya kan sepanjang judul tuh. Nah, itu pasti ditanya Pak Saiful. Mana Iya. yang ninyo? Kayak mana dia meningkatkan berpikir kritisnya untuk pakai itu berarti Dari situlah hasilnya. jawabannya. Ini kan baru masalah ini kan kemarin kan nomor 1 bagaimana proses pengembangan, yang kedua kelayakan, yang ketiga efektivitas modul untuk meningkatkan literasi numerasi. Itulah pas sidang kemarin. Pas iya. seminar nanti itu tidak ada pas sidang. Awak dari tadi di dalam tulisan awak nih isinya meningkatkan literasi numerasi. Nah, mana yang meningkatkan literasi numerasinya, mana matematikanya? Apa nak dibahas di sini? Ini awak sibuk cerita pengembangan beda, ada matematikanya dibilangnya. Nah, kayak gitu. Tambahkan rumusan masalah. Jadi yang keempat, nambah rumusan masalah bagaimanakah kemampuan literasi numerasi siswa meningkat setelah penggunaan e-modul. Nambahnya rumusan masalah saya. Itulah pembahasan saya nambah jadi halaman 270 berapa jadi tesis saya itu semuanya. Langsung lampiran. Itulah dianalisis tuh jawaban siswa tuh. Sudahlah, ini buat bela 3 macam tipe jawaban rendah, sedang, tinggi. Kayaknya bakal jadi susah juga bagi aku nih. Sebenarnya kan pengembangan ini kan disebutin sama Pak Mason kemarin. Tapi enggak, Iqbal tahap kan ada di tahap 1. pengembangan, berarti implementasi enggak kan? Enggak. Iya. Makanya nak pakai siswa-siswa tadi itu. Berarti awak jelaskan baik ke Pak Saiful. Saiful pengembangan enggak sampai implementasi. Tapi pastilah jawabannya. Itu matematikanya mana itu? Iya, emang itu paling berat tuh Bu Yun. Aku bakal ada tahu lah. Kalau Pak Mason mungkin dia langsung paham kan apa yang aku jelasin besok tuh. Ya, kalau pas sidangnya, pas seminarnya Bapak tidak terlalu karena kan dia dengar dosen lain. Nah, pas kita ketemu langsung dengan dia minta revisi, di sini ada yang ngomongin awak matematika, awak dado ngomongin matematika. Aku validasi deh digituin Bu Yun. Nah, validasi ahli materi. Mana matematikanya kata. Dari kemarin Revisi itu sidang terus. 2 kali itu revisi sidang, ketemu dia pertama belum, katanya tambahkan lagi dikitnya matematikanya, tambahkan apa pengertian konsep tuh, apa ini pengertian ini berdasarkan ahli dah. Yang keduanya yalah hari apa kemarin, hari Sabtu, yalah Pak, ini Pak yang sudah saya revisi, saya